Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini siapa yang nggak hadir? Kalau tepuk satu, jawabnya tepuk satu, jawabnya yes. Bisa? Yes. Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Perhatian. Tepuk lima. Istirahat. Tepuk banyak. Oke, terima kasih ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin ya. Nah, siapa? Fatia? Ya, panas dinginnya benda. Nah, lalu ada nggak bedanya sama kalor? Ada. Apa bedanya? Gimana bedanya? Ada. Nah, apa? Bedanya suhu itu ada dinginnya. Kalau itu tidak ada dinginnya. Nah, tadi sudah bagus ya. Kalau tidak ada dinginnya karena kalau energi panas. Artinya ketika dingin berarti kalornya hilang ya, atau keluar dari bendanya ya. Kalau suhu itu menunjukkan, yang menunjukkan ada kalornya itu pakai suhu. Ya. Baik. Nah, nih sama nih kayak kemarin ya, apa nih? Masak air. Biar matang. Lanjutannya apa? Nggak tahu. Cakep ya. Bisa diminum. Lanjut. Siapa ini? Siapa ini? Ada yang kenal? Tidak ada ya? Ini apa nih namanya nih? Bagaimana kira-kira? Hah? Gimana? Bisa tapi beda waktunya. Itu nah. Lama mendidih. Ya. Katanya lama, beda waktunya sama saja ya. Iya. Lama sama beda waktunya sama Mbak. Kompornya beda. Kok dengan kompor yang sama? Kompornya sama Mbak. Emang mie macul. Bisa tapi lama. Kalau enggak meledos. Nah, sekarang ya di pertemuan hari ini kita akan menyelidiki nih apa-apa saja yang menyebabkan air itu kok lama dimasaknya ya. Ketika pakai Kompor yang ya, penyebabnya apa saja yang membuat air itu cepat mendidih atau tidaknya ya. Oke. Nah, sekarang ini Ustaz nanti akan bagikan LKPD ya. Nanti dikerjakan sesuai kelompok kemarin ya. Nanti di sini ada rata sudah saya bawa nanti ya. Silakan membentuk kelompok dan ambil alatnya. Silakan. berapa detik? Berapa detik ini tidak. Karena kalau yang itu tidak sekali latihan. Siapa yang megang semuanya? Ya. Berapa sih? Ini berarti beda nih. Ini kan 30. Sudah ada angka yang semua nih. Ini lebih nanti harusnya. 35 berarti. Ini kalau yang ini satu garis. Oh, berarti ini per M gitu. Yang nomor 1 tuh grafiknya ada 2 ya. Sudah selesai.
melakukan percobaan pertama dengan massa air yang pertama kali 100 mililiter. Kami mengukurnya dengan menggunakan termometer. Termometer ini Grafik batang. Itu percobaan pertama. Percobaan pertama waktu yang tetap tapi massa air yang bertambah. Yang di grafik batang. lanjut percobaan kedua. Kenaikan suhunya 3 derajat Celcius. Lalu waktu yang ketiga 35 detik. Suhu awalnya 30 derajat Celcius dan suhu akhirnya 35 derajat Celcius. Lalu kenaikan suhunya 5 derajat Celcius. Dan yang terakhir waktunya 40 detik. Suhu awalnya 30 derajat Celcius dan suhu akhirnya 36 derajat Celcius. Dan kenaikan suhunya 6 derajat Celcius. Kesimpulan yang kami dapatkan dari presentasi kami hari ini dan dari percobaan kami hari ini bahwa untuk percobaan nomor 1, semakin banyak massa air yang kita lakukan, yang kita beri, dengan waktu yang tetap dan memiliki semakin lama dia akan semakin turun, atau bisa dibilang massa berbanding terbalik dengan waktu. Dari grafik yang ada di depan. Jadi semakin lama suhunya, walaupun masanya tetap, itu akan membuat suhunya semakin lama semakin naik. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Pada setiap kelompok silakan yang ingin bertanya. Ana dari kelompok 5 ingin bertanya, apakah selama pengukuran suhu tadi terjadi penurunan atau tidak? Sebab terjadi penurunan itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan katanya termometernya suhunya akan turun. Nah, tadi kami melakukannya, tetapi suhunya tidak turun, malahan tambah naik. Dan itu kenapa? Tolong dijelaskan. Terima kasih yang sudah bertanya. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Al-Zahya. Kepada Hasti, Kepada Zahya, kan tadi ditanyakan kan waktu tadi praktek ada nggak penurunan di situ? Ada penurunannya. Kan di situ kalau itu kan masa yang paling panas. Jadi kalau misalnya dia jadi termometernya turun, jadi itu berarti dingin. Nah, waktu massa airnya ditambah itu kan dengan diagram yang waktunya tetap tapi massanya ditambah. Di waktu yang tetap tapi air kan di sini yang pertama massa airnya 100, waktunya misalnya 20 detik. Dia misalnya di termometer 30 derajat Celcius. Kalau misalnya airnya ditambah misalnya menjadi 150, tapi di waktunya tetap 20 detik. Di situ termometernya akan turun karena dia nambah air, jadi dia dingin. Jadi untuk Nadifah, antum tadi bilangnya kenapa suhunya semakin naik, padahal itu kacanya waktu dipanasin memuai. Dan Suhu di termometernya kenapa naik? itu antum mengukurnya di mana? Sebelum atau sesudah? Sebelum dipanaskan. Sudah dipanaskan. Itu antum mengukurnya di mana? Kan itu masih panas, atasnya. Gas itu masih panas ya, Sani? Sudah antum langsung masukin termometer ke dalam gas. Jadi panas, masih panas. Jadi panas itu termometer ini lebih panas dari gelas. Jadi dia naik. Kalau misalnya dari gelas itu udah dingin, dia akan terus. Dari itu dari itu yang lihat ya, dia itu termometernya kena kaca gelas itu. Iya, setelah dipanaskan naik. Iya, ya karena itu setelah dipanaskan dan itu termometernya kan kena gelasnya kan pas dipanaskan masih panas. dia itu kan panas di Ya, ketentuan sebenarnya selalu kalau air naik, itu makanya udah harus panas itu naik. Apa? Ya ketentuan sebenarnya kalau mengukur air itu tidak boleh penuh bawah.
Iya. Dia ikuti 2 kepanasan. Yang pertama ngikuti kepanasan di gelas, yang kedua ngikuti kepanasan di air. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu musyawarah. Ya. Oke, baik. Nah, tadi kenapa katanya kalau ngukur nggak boleh nyentuh sampai ini ya? Nah, itu kan sikap ilmiahnya seperti itu ya. Memang nggak boleh nyentuh sampai ke wadah ya. Kenapa? Yang pertama untuk menjaga tidak terpengaruh dengan suhu dari gelas. Dalam membuat grafik yang diletakkan di sumbu X itu adalah variabel bebas. Dalam hal ini adalah massa atau super M boleh ya. Nah, tadi di percobaan yang pertama di tabel yang ini ya. Di tabel yang ini kan didapatkan ya bahwa delta T itu berbanding lurus dengan ya kan berbanding terbalik dengan M kan. Nah, kalau Ustaz sebutnya super M berarti berbanding lurus kan? Ya. Artinya delta T apa perubahan suhu itu berbanding terbalik dengan massa. Artinya semakin besar massanya maka perubahan suhunya semakin kecil karena dia berbanding terbalik. Oke, bagus. Delta T itu berbanding lurus dengan waktu tadi ya. Boleh. Nah, sekarang dari 2 rumus ini ya perhatikan. Nah, ternyata delta T ini kalau kita gabungkan dari 2 rumus ini berarti kan sama dengan berbanding lurus dengan Q, berbanding terbalik dengan M. Misalkan kalau aluminium dibakar pakai ini tadi ya, api yang sama dengan air tadi, yang tadi mungkin naiknya cuma 1 derajat, berarti kalau aluminium dibakar dengan waktu yang sama, dengan jumlah kalori yang sama, maka dia bisa jadi tinggi. ya, naiknya perubahan suhunya jadi 5 derajat. Sehingga rumusnya jadi ini. Iya, sama dengan di kimia. Rumus kalorimeter ya. Ini adalah persamaan kalor ya. Q sama dengan MC atau kalau disingkat U minus C. Macet. Mati. Jadi kesimpulannya faktor yang mempengaruhi yaitu massa dan waktu atau lamanya pemanasan. Oke, itu yang dari percobaan ya. Kalau dari yang di luar percobaan ini ada satu lagi tadinya, yaitu tentang Aluminium. kalau Berjenis benda. Oke, terima kasih untuk pertemuan selanjutnya. Silakan nanti dihitung ya. Kemudian besok kita masih praktikum lagi tentang azas black. Yeay. Persentase cukup untuk pertemuan kali ini. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.